sudah dikenal publik, lebih populer, itu salah satu keuntungannya, pesannya lebih cepat sampai? Ya karena begini, pesan itu kan harus sesuai dengan audiensnya, betul ya? Ketika misalnya ada audiens yang bisa memahami, pasti punya feel of experience yang sama, betul ya? Contoh misalnya, kalau misalnya anak-anak Gen Z seperti Hafiz ini, kemudian diceramahi gitu ya dengan teori-teori klasik, mungkin kurang nyambung. Tapi ketika misalnya dengan simbol One Piece itu kemudian nyambung. Sehingga itu yang disebut dengan proses stimulan rangsangan dalam komunikasi yang bisa membangun yang disebut mutual understanding. Tapi ya ada dua catatan. Pertama konteksnya. Kemudian yang kedua intensi dinamisnya. Konteksnya maksud saya ini kenapa keluar? Itu kan harus tidak bisa jumping conclusion. Oh ini ada sekelompok orang yang ingin misalnya menciderai Republik dengan cara-cara yang melampaui kewenangan hukum. Ya kalau nggak ada evidence base-nya, ya jangan kemudian langsung ada yang disebut dengan penyimpulan yang melompat. Terlalu dini, terlalu cepat. Ya karena apa? Penyimpulan yang melompat itu bisa menjadi justru menyulut ya. Orang yang awalnya tidak punya intensi jadi punya intensi. Atau jangan-jangan itu tujuannya sebenarnya. Contoh. Mungkin orang awalnya tidak kemudian mendedikasikan kritik lewat pop culture yang One Piece ini untuk sesuatu yang serius. Tadinya. Tapi karena ada pernyataan newsmaker, tokoh publik yang setiap hari pasti dia jadi bahan berita, kemudian menyampaikan statement bahwa ini ada begini, orang kemudian tertarik perhatiannya pada sosok ini. Dan akhirnya kemudian punya yang disebut resonansi. Masuklah itu barang ya. Masuk. Tapi Prof tahan dulu sebentar. Saya harus ke Pak Firman dulu. Karena Pak Firman sekaligus memberikan closing statement. Pak Firman setelah ini harus melanjutkan tugas. Pak Firman, setelah ini apa yang Anda baca? Apakah demokrasi di negara kita sekarang sedang bertumbuh? Atau di masa depan cara masyarakat mengekspresikan sikap kebahagiaan itu dengan bermacam cara harus mulai diterima oleh para elit kita? Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Firman? Begini, saya sepakat dengan Prof. Gunggun bahwa esensi demokrasi itu ketika ada perbedaan. Tanpa ada perbedaan namanya tidak demokrasi. Dan kedua, ini menunjukkan bahwa ada kebuntuan komunikasi politik. Mungkin masyarakat juga belum mengetahui bahwa DPR sudah ada badan aspirasi yang dibentuk yang bisa menerima kapan saja dan siap setiap saat untuk menerima. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan bahwa hanya kalau kreativitas masyarakat kami hargai, itu harus kita dukung. Karena bentuk daripada bagaimana masyarakat kita, anak-anak muda kita berkreasi. Hanya yang tidak tepat pandangan saya adalah ketika ada pihak-pihak yang meminta memasang bendera ini pada HUT proklamasi ke-80 dalam satu tiang. Ini yang kami sebagai warga negara sedikit kurang mengatakan kurang tepat. Itu kalau lainnya sih oke saya bilang. Meski tingginya berbeda begitu Pak Firman. Bagaimana? Meski tingginya berbeda, tidak sama, tidak sejajar. Iya, tapi kan ini ada aturan. Bendera sang merah putih itu ada aturan ada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Itu harus kita hormati. Karena di negara manapun kalau ada pembakaran bendera negara itu mesti akan ada respon, ada reaksi. Termasuk kita sekarang ini kan seperti ikut kan membakar bendera Israel. Itu kan menunjukkan bahwa kita pro Palestina kan. Ini kan jelas. Oleh karena itu ini harus kita jangan sampai nanti orang itu malah berbalik arah merah putihnya yang tidak dikedepankan begitu. Ini yang kami khawatirkan. Kira-kira seperti itu. Ya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada generasi muda sekarang ini terkait dengan fenomena One Piece dalam rangka juga sebentar lagi kita merayakan ulang tahun negara kita, Pak? Saya sebagai anggota Dewan tentang mendukung kreativitas masyarakat. Namun tentunya adik-adik kita anak-anak muda
harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, mencari waktu yang tepat untuk memasang atribut-atribut yang sifatnya itu adalah kritik sosial kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Firman, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Firman. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Bung Denny. Mohon maaf, ini kita harus cabut. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Firman. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, saya ke generasi kekinian dulu nih, Prof Gun. Mas Apis, bagaimana kalau generasi Anda sendiri memandang tentang One Piece ini sendiri? Apakah memang pure ini murni bagian ekspresi generasi muda melihat kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan generasi muda, atau ada muatan lain yang ingin disampaikan? Sebelumnya ngomongin One Piece ini di tahun sekarang, tahun 2025, sebelumnya sebetulnya udah lama. Jadi bendera One Piece ini muncul di tahun 2020 sampai 2021 udah ada. Ya. Jadi selama aksi demonstrasi di tahun 2020 hingga tahun 2025 itu seringkali mahasiswa ataupun aktivis-aktivis bawa bendera One Piece. Nah, itu sebetulnya simbol itu udah sering banget terjadi. Hanya memang yang berbeda pada tahun 2025 ini pemerintah kita, DPR kita, bentuk responnya adalah berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya gimana? Responnya nggak ada respon. Cuek aja? Sama sekali nggak ada respon. Jadi kita demonstrasi, ada KUHP, ada BBM naik saat itu, COVID dan segala macam. Sudah ada itu One Piece ya? Sudah ada One Piece, sudah sejak lama. Namun di tahun 2025 bentuknya represif. Kalimat yang dilontarkan adalah memecah belah bangsa. Siapa yang ngomong begitu? Sufmi Dasko sendiri. Kan sudah diralat besoknya. Nah, gitu kan. Itu kita penggal kalimat itu yang pertama. Oke. Jadi setelah ada kalimat itu makin semangat nih teman-teman. Iya, justru makin menimbulkan reaksi yang berlebih akhirnya. Iya. Kepada Ini menarik teman-teman Prof, yang ya. Nanti dikomentari. Lanjut. kepada teman-teman yang akhirnya bahkan di luar yang justru nggak tahu soal ini gitu loh. Iya. Akhirnya mahasiswa, anak muda akhirnya cari tahu lebih gitu. Apa sih One Piece ini? Tanpa mereka nonton gitu. Tanpa mereka nonton, hanya sebatas melewati separagraf, 2 paragraf. Iya, gara-gara generasimu juga kita bahas nih sekarang nih. Gitu. Akhirnya jadi viral ya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya apa yang mau disampaikan ke pemerintah, ke pengelola negara kita ini? Ada yang salah, ada yang kurang, atau sekedar mengekspresikan diri? Sebetulnya letak kalimat One Piece ini berasalkan dari kerusuhan negara sebetulnya. Jadi dari permasalahan yang ada di Indonesia, baik dari korupsi, nepotisme, hingga soal tambang dan segala macam, pengelolaan negara sebetulnya sudah ada di One Piece gitu. Rusaknya negara ada diceritakan di One Piece. Jadi ini akhirnya bentuk motifnya sama. Akhirnya perlawanannya kita bentuk lewat simbol One Piece itu gitu. Anda menginginkan perubahan atau perbaikan? Ya perubahan gitu. Kalau perbaikan kita bilang cuma hanya satu saja. Ternyata dari tahun 2020 bentuk perlawanan dengan simbolik yang ada bendera One Piece ternyata tidak berubah gitu. Tapi ini lebih bagus daripada melakukan tindakan anarkis ya. Iya betul. Gitu. Kalimat inilah yang sebetulnya ingin disampaikan gitu. Tadi saya sedikit menjawab soal Bang Firman tadi ya. Dia bilang bahwa badan legislatif menyelenggarakan tanpa melihat waktu gitu. Kita nyerap aspirasi warga. Letak di mana aspirasi warga disampaikan gitu. Kan diserap doang, mengenai dilanjutkan dilaksanakan kan kita nggak tahu juga. Iya, dialog publik apa yang dihadirkan gitu. Kalau kita lihat dari segelintir kasus-kasus sebelumnya soal MBG lah, soal RKUHP lah, soal aksi-aksi yang sebelum dituntut oleh mahasiswa ternyata tidak pernah terrealisasikan gitu. Hanya saja pilih-pilih gitu. Letak di mana gampang aja gitu kan, DPR dibilang saya sudah buat dialog kok dengan ini. Letak dialognya orang-orang mereka juga gitu dibuat. Anda tidak pernah merasa diajak diskusi tidak atau dialog? Pernah merasa diajak. Kebetulan saya izin juga saya sebagai pemohon di kasus uji formil di MK sekarang hari ini lagi sedang bersidang. Saya udah masuk ke tahap 3. Jadi tahap 3 ini dalam pembuktian ahli dari DPR. DPR dalam 3 kali sidangnya tidak pernah hadir, tidak pernah memberikan jawabannya soal uji formil Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025. Itu mengecewakan bagi Anda? Gitu mengecewakan, sangat mengecewakan. Sama halnya dengan teman-teman mahasiswa yang lain, sedang RUU TNI dia uji formil gitu. Seringkali polanya
adanya pahlawan kesiangan gitu. Ya, jadi sebenarnya respon yang seperti apa sih Mas Apis yang Anda inginkan ketika bendera One Piece itu berkibar? Anda sebenarnya ingin respon dari pemerintah itu seperti apa kepada Anda? Responnya sebetulnya nggak ada sih Mas. Responnya yang baik adalah komunikasinya aja yang aja dibangun. Sebetulnya ini adalah penyampaiannya. Jadi substansinya dialog publik yang dibuka gitu. Ya, itu soalnya karena orang-orang di Senayan itu jarang ngajak ngobrol Prof Gun-Gun Ski. Jadi nggak paham soal komunikasi. Ya. Oke, sebentar saya geser dulu ya, Mas Nova. Data yang Anda olah ya, yang kemudian menampilkan hasil ada hashtag, tagar dan sebagainya itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan Mas Apis tadi itu mengarah kemana? Apakah memang ini suara rakyat sesungguhnya atau suara dari alat-alat mesin-mesin yang kemudian memproduksi tanda pagar dan sebagainya? Apakah ini suara rakyat ataukah ini ada buzzer influencer di dalamnya gitu kira-kira? Saya nggak tega ngomong gitu. Tapi Anda kan sangat cerdas untuk menerjemahkannya. Kalau kita lihat sebenarnya percakapan tentang One Piece itu sudah lama, betul sekali. One Piece sendiri usianya sudah 20 tahun lebih kalau tidak salah. One Piece-nya sendiri manga itu ya. Manganya itu sudah 20 tahun lebih. Nakama di Indonesia sudah sangat banyak dan bendera One Piece dikibarkan bahkan jauh sebelum para politisi kita berbicara, dikibarkan di konser dangdut, dikibarkan konser-konser dan sebagainya macamnya. Iya, enggak respon karena enggak ngerti kali. Karena enggak ngerti, jangan-jangan karena enggak nonton. Nah, One Piece ini memang lekat One Piece adalah salah satu karya yang pertumbuhan ceritanya itu saya kira mengikuti penontonnya, pemirsanya. Milenial akhir, Gen Z itu saya kira kenal betul dengan One Piece. Sehingga banyak saat tadi sudah disinggung, banyak sekali pesan-pesan yang diceritakan di One Piece itu relate dengan apa yang mereka rasakan sehari-hari. Misalnya tentang ketidakadilan, misalnya lagi tentang tenaga kerja, tentang pekerjaan, misalnya lagi tentang adanya ketimpangan yang sangat signifikan, ketimpangan ekonomi signifikan dan sebagainya. Itu yang membuat simbol ini menjadi kuat. Relate banget dengan itu semua bisa dipetakan di dunia maya. Ketika kita petakan, perbincangan sebenarnya flat saja di media sosial itu. Selama bertahun-tahun flat saja, nggak ada sampai tahun ini. Sampai tanggal 31 Juli tahun kemarin ya. Ketika ada statement dari wakil rakyat maksudnya. Ketika ada statement dari berarti wakil konfirmasi ini. Ini anak muda calon politisi, tapi kalau sudah jadi politisi jangan seperti yang tadi kau bilang. Iya kan? Sebentar. Itu ada datanya. Ada boleh datanya, sambil teman-teman menyiapkan data di segmen berikutnya ya. Secara umum apa dulu nih? Ada 1, 2, 3 yang paling utama. Yang paling utama tentu saja respon atas pemerintah itu sendiri. Respon publik terhadap pernyataan pemerintah ketika mereka melihat One Piece sebagai ancaman integrasi, ini bisa berpotensi pidana loh. Nakama di Indonesia melihat itu, ini berlebihan seperti itu. Ini berlebihan. Itu semua muncul setelah akhir Juli. Ya, akhir Juli ya. Bahkan sampai minggu ini ya. Sampai minggu ini. Sampai beberapa hari ini kan kita lihat masih jadi training topics di beberapa. Tahan dulu Bapak-bapak ya. Kita rehat dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan ya Prof ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Prime segera kembali sesaat lagi.